Indonesia adalah nama yang baru dikenal dunia pada abad ke-20. Namun, jauh sebelum nama itu lahir, wilayah ini telah memiliki identitas yang jauh lebih tua, lebih luas, dan lebih berpengaruh. Nama itu adalah Nusantara. Nusantara bukan sekedar kumpulan pulau. Ia adalah sebuah peradaban besar, sebuah dunia maritim yang telah hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan peradaban global selama ribuan tahun. Ketika banyak bangsa masih terisolasi di wilayahnya masing-masing, Nusantara justru telah menjadi titik temu dunia. Nama Nusantara tidak muncul begitu saja. Catatan China kuno, naskah India, dan tulisan para pelaut Arab telah menyebut wilayah ini sejak berabad-abad lalu. Mereka menggambarkan Nusantara sebagai negeri kepulauan yang makmur, tanah dengan pelabuhan ramai, wilayah yang kaya hasil alam, masyarakat yang terampil berlayar. Bahkan, dalam catatan dinasti Tang dan Song, disebutkan bahwa kapal-kapal dari Nusantara mampu berlayar sangat jauh dan membawa muatan dalam jumlah besar. Ini membuktikan satu hal penting. Nusantara telah menjadi bagian dari jaringan global jauh sebelum kolonialisme. Berbeda dengan bangsa-bangsa kontinental yang membangun peradabannya di daratan luas, Nusantara tumbuh dari laut. Laut bagi orang Nusantara bukan penghalang. Laut adalah jalan raya. Sejak kecil, masyarakat pesisir Nusantara telah akrab dengan ombak, angin, dan arus. Mereka memahami angin muson barat dan timur, perubahan musim, rasi bintang sebagai penunjuk arah, teknik pembuatan kapal kayu besar. Kapal Nusantara tidak kecil. Beberapa sumber asing bahkan menyebut ukurannya lebih besar dibanding kapal Eropa pada masa itu. Inilah fondasi utama kekuatan Nusantara, maritim. Mengapa dunia datang ke Nusantara? Jawabannya adalah rempah-rempah. Di masa lalu, rempah bukan sekadar bumbu dapur. Rempah adalah obat, pengawet makanan, bahan ritual keagamaan, simbol kekayaan dan status sosial. Cengkeh dan pala hanya tumbuh alami di Maluku. Artinya, siapa yang menguasai Nusantara, menguasai perdagangan rempah dunia. Di Eropa, rempah bisa bernilai lebih mahal dari emas. Satu karung pala dapat membiayai kehidupan satu keluarga bangsawan selama bertahun-tahun. Inilah alasan utama mengapa Nusantara menjadi pusat perhatian dunia. Pada abad ke-7, muncullah kerajaan besar bernama Sriwijaya. Sriwijaya tidak dikenal karena pasukan daratnya, melainkan karena kendali jalur laut. Ia menguasai Selat Malaka, urat nadi perdagangan dunia saat itu. Setiap kapal yang ingin berdagang di Asia Tenggara hampir pasti melewati wilayah Sriwijaya. Namun yang menarik, Sriwijaya tidak memerintah dengan kekerasan. Ia menggunakan diplomasi, aliansi dagang, perlindungan pelayaran. Sriwijaya juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak pendeta dari China singgah dan belajar di sini sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Berabad-abad kemudian, tongkat estafet kejayaan Nusantara dipegang oleh Majapahit. Majapahit bukan sekadar kerajaan Jawa. Ia adalah simbol persatuan wilayah Nusantara. Di bawah Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit membangun sistem pemerintahan, hukum, dan diplomasi yang kuat. Sumpah Palapa Gajah Mada bukan sekadar janji pribadi. Ia mencerminkan visi politik besar, menyatukan Nusantara agar tidak mudah dikuasai pihak luar. Majapahit memahami satu hal penting. Perpecahan adalah awal kehancuran. Di timur Nusantara berdiri dua kesultanan kecil, Ternate dan Tidore. Secara wilayah mereka kecil, namun secara ekonomi mereka adalah jantung dunia rempah.
Cengkeh dari Maluku membuat bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris rela berperang satu sama lain. Ini membuktikan bahwa Nusantara bukan objek pasif sejarah. Ia adalah aktor utama yang memengaruhi arah politik global. Salah satu kekuatan terbesar Nusantara adalah kemampuannya menerima hal baru tanpa kehilangan jati diri. Hindu, Buddha, dan Islam masuk bukan lewat penaklukan brutal, melainkan lewat perdagangan, pernikahan, hubungan budaya. Masjid dibangun berdampingan dengan adat lokal. Tradisi lama tidak dihapus, tapi disesuaikan. Inilah sebabnya Nusantara dikenal sebagai wilayah yang beragam namun menyatu. Ketika bangsa Eropa datang, awalnya mereka hanya pedagang. Namun, keserakahan mengubah segalanya. Mereka memonopoli perdagangan, mengadu domba kerajaan, menguasai pelabuhan strategis. Satu demi satu, kekuatan maritim Nusantara runtuh. Bukan karena Nusantara lemah, tetapi karena terpecah. Indonesia lahir bukan dari ruang kosong. Ia lahir dari sejarah panjang Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan. Ia adalah warisan langsung dari peradaban Nusantara. Indonesia adalah kelanjutan dari semangat maritim, persatuan dalam keberagaman, kemandirian bangsa. Indonesia lahir bukan dari ruang kosong. Ia lahir dari sejarah panjang Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan. Ia adalah warisan langsung dari peradaban Nusantara. Indonesia adalah kelanjutan dari semangat maritim, persatuan dalam keberagaman, kemandirian bangsa.